Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Susan dan Coach Inu. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita tadi tentang cara membuat bisnis kita selalu laris manis dari waktu buka sampai seterusnya gitu ya, Coach. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih bahas lebih detail cara menentukan produk yang tepat agar bisnis kita selalu laris gitu. Yes. Oke. Tribuners seluruh Jawa Timur ya, dan juga Mbak Susan, kita sudah membahas ya di pertemuan sebelumnya bagaimana caranya agar bisnis kuliner terutama pada saat pandemi bisa selalu ramai. Jadi ramainya bukan awal-awal aja tapi terus-terusan ramai, karena biasanya pengusaha kuliner yang nggak ngerti ilmunya ramainya pada awal-awal aja, pada saat lagi promo besar-besaran. Jadi memang boleh ya melakukan promo, tapi kalau umpamanya promo terus ya capek gitu loh, keuntungannya dapat dari mana. Jadi kalau bisa promo itu rame tapi promo selesai itu tetap rame gitu loh. Kita mereview ya pembahasan yang sebelumnya, kita review sedikit. Jadi harus memperhatikan dua faktor, yaitu adalah 2W. W pertama adalah what, adalah produk yang teman-teman jual, dan W kedua adalah who, atau target pasar yang dibidik. Di sini adalah harus 2W ini berhubungan erat. Tapi di sini saya tidak akan membahas dari awal lagi ya. Kita membahasnya aja sudah setengah jam gitu loh. Kita tidak akan membahasnya lagi gitu loh. Kalau teman-teman pingin tahu lebih jelas tentang ilmu yang kemarin, mungkin silakan menonton video yang sebelumnya. Jadi di sini kita fokus ya membahas kalau W-nya yang tidak bisa dirubah itu adalah W yang who, yang target pasar. Jadi kalau umpamanya teman-teman pengusaha kuliner sudah tahu dan paham target pasar mana yang sulit dirubah. Jadi karena who-nya sudah pasti target pasarnya itu siapa, baru pilih produk, menjual produk dan tonjolkan produk itu, dipromokan, diedukasikan. Karena produk itu yang paling cocok untuk target pasar. Jadi di sini kita akan membahas banyak contoh kasus. Oke, kalau dari Mbak sendiri apa nih makanan yang paling suka apa nih? Saya ingin tahu. Kalau saya tuh suka ayam geprek. Oke. Sama burger. Oke, kita membahas ayam gepreknya dulu ya. Kalau namanya dari Mbak sendiri sebagai ini ya, pekerja, ayam geprek yang kayak gimana yang paling disukai? Kalau saya sih yang banyak topping kalau geprek ya. Topping, nasinya dikit nggak apa-apa. Harganya murah. Terus seenggaknya tuh bisa difoto juga sih. Oke. Anak medsos ya, anak milenial kayaknya sekarang gitu semua deh. Oke, kalau umpamanya dari Mbak sendiri penjual geprek kan banyak kan, macem-macem kan. Apakah Mbak memutuskan menjadi pelanggan dari penjual ayam geprek itu di semua ayam geprek? Enggak sih, beberapa. Beberapa ya. Jadi yang benar-benar yang sesuai dengan keinginan dari Mbak tadi sebutin ya. Kalau umpamanya ayam gepreknya itu mungkin biasa-biasa aja, mungkin ayamnya besar gitu ya, sambelnya pedes cuma gitu aja. Mungkin dari Mbak sendiri tidak terlalu tertarik dengan produk itu. Jadi belum tentu atau bahkan tidak akan memutuskan produk itu menjadi langganannya. Jadi itu yang terjadi seperti kayak gitu pengusaha kuliner. Anda kalau target pasarnya sudah pasti, contohnya ada pengusaha ayam geprek, bukanya itu adalah di kompleks perkantoran. Jadi target pasarnya adalah orang-orang perkantoran sekitar Anda. Itu target pasar yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi akan menjadi hal yang benar bila Anda berusaha memodifikasi produk Anda, ayam geprek yang Anda jual, agar sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan target pasar Anda. Ini sama aja bunuh diri. Kalau umpamanya Anda jual di sekitar tempat perkantoran, Anda terlalu idealis. Oh, geprek saya paling enak sedunia segala macam dan lain-lain. Saya nggak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh target pasar saya. Bisa sih kayak gitu, tapi hati-hati. Bisnis kuliner Anda mungkin 1 tahun bisa benar-benar tutup gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi Anda harus memodifikasi produk yang sudah ada. Seperti tadi ayam geprek atau juga kalau namanya burger. Produk yang sudah ada yang Anda jual menjadi sesuatu yang dibutuhkan target pasar. Oke, di sini kita membahas banyak contoh kasus. Jadi contohnya pernah tahu nggak ini Tribuners, ada gado-gado yang terkenal. Dia itu jualannya di tengah-tengah banyak kos-kosan mahasiswa. Makanya kalau namanya kos-kosan mahasiswa, biasanya kalau mahasiswa apalagi kos-kosan butuh kayak gimana nih produknya? Kalau gado-gado, bisa nggak ini ditebak? Yang banyak sih ya, yang porsinya banyak. Porsinya banyak ya, oke. Jadi ini yang benar-benar terjadi. Jual gado-gado di daerah kos-kosan mahasiswa. Jadi harus dirubah agar produknya benar-benar membuat tertarik masyarakat sekitar. Jadi jangan cuma jualan gado-gado, apalagi gado-gadonya benar-benar enak banget gitu loh. Itu dijamin bisa sepi. Atau kalau makanya ada yang beli ya cuma gitu-gitu aja, nggak bisa benar-benar rame. Contohnya di Surabaya ada ya, jual gado-gado di daerah kos-kosan mahasiswa, dia membuat atau merubah produknya porsinya super jumbo agar bisa menarik target pasar mahasiswa. Jadi juga dari brandnya dia ngomongnya adalah brandnya adalah gado-gado jumbo gitu loh. Jadi seperti kayak gitu dan benar-benar terjadi. Itu benar-benar rame sampai antri. Jadi di sekitarnya itu banyak penjual pangsit, banyak mie ayam, warkop segala macam. Nggak ada parkirnya sama sekali. Cuma di tempat dia itu ada tempat ada tukang parkirnya gitu. Jadi ditarik parkir gitu loh. Jadi triknya kalau makanya Anda ingin hemat, parkirnya jangan di sana gitu loh, agak jauh. Oh. Parkirnya di tempat pangsit mie ayam sebelahnya gitu loh. Tahu namanya gimana? Jadi caranya kayak gitu, itu di daerah Ngagel tuh, di deket di belakang kampus Ubaya Ngagel tuh. Itu bener-bener rame. Jadi tukang parkirnya cuma narik parkir di gado-gado itu tok gitu loh, saking ramenya gitu loh. Jadi itu yang benar, itu yang dilakukan oleh pengusaha yang benar. Dia jualan di tempat kos-kosan, dia jualnya produknya bener-bener banyak gitu loh. Saya aja kalau makan yang porsi jumbo aja sudah nggak kuat sebenarnya. Kalau mahasiswa mungkin kuat itu ya. Atau dibungkus buat malam siang. Oke, jadi bisa hemat ya. Oke, contoh kasus selanjutnya ini dilakukan oleh salah satu alumni saya. Dia pengusaha, dia jual jus. Jadi dia jual jus sebelum di coaching oleh saya, dia jual jus ya biasa aja gitu loh. Tidak melihat target pasarnya siapa. Setelah diteliti, dia jual jus itu adalah di kantornya. Jadi di kantornya tuh punya ratusan karyawan gitu loh. Jadi dia taruh di kulkas kantin atau segala macam. Dia melihat target pasarnya pekerja itu apa sih yang dibutuhkan? Energi. Jangka panjangnya, maksudnya tujuan dia, keinginan jangka panjangnya pekerja itu apa tuh? Sehat, gampang sakit. Terus jangka panjangnya lagi, lebih panjang lagi, visinya lebih panjang lagi apa tuh? Apa ya? Jadi pekerja itu pingin agar dia mudah untuk naik pangkat, jadi mudah untuk naik gaji. Gimana cara agar biar bisa mudah naik pangkat dan naik gaji? Kerjanya harus bagus kan? Kalau kerjanya harus bagus, dia jangan sampai sering-sering sakit. Gimana cara agar tidak sering-sering sakit? Kebutuhan vitamin C setiap hari harus tercukupin. Jadi dia membuat jus ini kemasannya kecil, gulanya sedikit, dan harus diedukasikan, dipromokan. Manfaat jus ini untuk daya tahan tubuh, agar tidak sakit segala macam dan lain-lain. Setelah pakai cara kayak gini, karena dia bener-bener
bisa membaca target pasar, keinginan dan kebutuhan target pasar kayak gimana. Diedukasikan, ya karena memang sudah diajarin oleh saya gitu loh caranya gitu loh. Omsetnya naik berkali-kali lipat. Orang banyak beli, akhirnya langganan, setiap hari beli, jadi kebutuhan gitu loh. Agar nggak gampang sakit gitu loh. Ini melihat produk yang dirubah harus menyesuaikan target pasarnya itu kayak gimana. Itu kayak gitu lagi. Suka kebab nggak? Suka. Kalau maunya kebabnya itu isinya daging, kalau maunya suka makan kebab setiap hari, nggak kepikiran atau takut berat badannya bisa nambah gitu loh. Gendut. Oke. Kalau bisa makan kebab tetap langsing gitu. Oke. Jadi ini juga dilakukan oleh salah satu alumni saya, pengusaha, dia anak UNER, mahasiswa. Dia jual kebab, dia melihat ternyata pembelinya adalah banyak perempuan. Banyak perempuan karena ternyata pembelinya banyak perempuan karena tertarik dengan produknya. Produknya adalah kebab jamur. Jadi dagingnya itu diganti jamur. Jadi diedukasikan pada target pasar itu makan setiap hari kebab banyak, tidak menaikkan berat badan. Bahkan di sebelah outletnya itu dikasih timbangan badan gitu loh. Jadi dia benar-benar meng-create produknya dan mengedukasi, menonjolkan kelebihan produk ini yang benar-benar dibutuhkan oleh target pasar. Jadi produknya benar-benar dirubah dan diedukasikan sesuai dengan kebutuhan target pasar. Jadi omsetnya bisa mudah naik berkali-kali lipat. Jadi pengusaha kebab ini naiknya hampir 300%. Jadi omsetnya waktu pada awal coaching sekitar 2,5 juta segala macam. Setelah di coaching, omsetnya bisa per bulan hampir 9 juta. Karena bisa melihat yang dibutuhkan target pasar itu kayak gimana, dia merubah dan mengedukasikan produknya sesuai dengan kebutuhan target pasar gitu loh. Ada lagi nih, ini banyak banget contohnya nih. Kayak saya mulai paham yang maksud apa yang dirubah, yang fix. Kayaknya saya udah mulai paham. Oke. Semoga Ibunes juga ya, Oke. Langsung juga pengusaha nasi goreng. Biasanya kalau pengusaha nasi goreng di pinggir jalan, dia bukanya ya nasi goreng yang seperti biasa gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat ya, ada nasi goreng yang satu jalan itu gerobak nasi goreng ada 5 atau 6 sama semua warnanya. Bedanya mungkin cuma beda rasa sedikit segala macam. Ini juga dilakukan oleh alumni saya penjual nasi goreng. Dia tahu di sekeliling wilayahnya itu adalah banyak keluarga muda. Jadi keluarga muda ini adalah keluarga yang anaknya masih kecil-kecil gitu loh. Jadi bagaimana cara membuat produk dan mempromokan produk ini yang benar-benar dibutuhkan oleh target pasar. Dia buat nasi goreng yang dibutuhkan, disukai oleh anak kecil. Gimana caranya nasi goreng yang dibutuhkan, yang disukai anak kecil apa tuh contohnya tuh? Anak kecil suka yang banyak isiannya. Oke. Jadi biasanya dan ini juga sudah terbukti ya, nasi goreng yang paling disukai adalah nasi goreng sosis. Jadi nasi goreng sosis ini benar-benar dipromokan, diedukasikan segala macam. Akhirnya lebih banyak keluarga muda yang beli nasi gorengnya pasti ada nasi goreng sosisnya gitu loh. Jadi mesti ada tambahan 1 porsi untuk anaknya. Itu dengan mengedukasikan yang benar-benar dibutuhkan oleh target pasar. Jadi produknya dirubah sesuai dengan keinginan target pasar dan harus diedukasikan. Ini loh produk yang cocok untuk target pasar itu ini gitu loh. Jadi itu yang bisa mudah menghasilkan omset berkali-kali lipat dari strategi kayak gini. Yaitu adalah target pasarnya sudah tetap, produknya yang dirubah-rubah. Nah, ternyata menurut saya lumayan mudah ya Coach ya untuk membuka bisnis, bisa rame, omset banyak tanpa mengandalkan diskon terus-menerus ya Coach. Oke. Nah, yang penting tadi itu dari pembahasan kita tadi, kalau misalnya kita itu punya target pasar yang udah fix, kita bisa memodifikasi produknya. Misal kita udah banyak yang jualan nasi goreng, kita bisa macam-macamnya gitu Coach ya, supaya tetap rame. Tapi Coach, nggak semua penjual tuh bisa, nggak semua orang tuh jago untuk memodifikasi
apa namanya produknya gitu. Iya. Gimana caranya coach? Iya. Tapi jangan diam dulu ya, karena kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Tribuners, saksikan terus topik pembicaraan kami tentang bisnis kuliner bersama Coach Inu. Jangan lupa follow Tribun Jatim, Surya Online dan Surya Malam, like dan subscribe juga YouTube-nya dan juga Instagram-nya Coach Inu yang pengen kenalan. Apa bos namanya? YouTube dan Instagram Ino Coach Bisnis Kuliner. Oke. Terima kasih Tribuners sudah dengerin obrolan kami. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisnisnya bisa sukses. Saya Susan dan Coach Ino pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.